Di sini tersebar rumor bahwasanya di sini ada tokek gaib 1 meter. Ngenten nggih. Berarti mungkin saking lamanya atau gimana ya, saya kurang. Alam astralnya yang dari Lembagiri sampai ke Gunung Kunjung dulu. Apa yang saya ceritakan gimana Pak Arjo tadi? Alhamdulillah apa yang disampaikan Gus Eki itu sangat pas dan benar dan pas waktunya. Bagi kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Nampakkan misalkannya dulu ya. Oke kawan-kawan, kita akan menuju ke sebuah batu ya. Dimana batu ini konon dulu itu digunakan oleh Bung Karno ketika itu untuk apa ya istilahnya itu, tirakat lah. Dalam tirakatnya ya kurang tahu seperti apa ya. Jadi jalannya seperti ini. Ini sangat licin ya. Ini kita bersama rekan-rekan itu di situ. Oke, kita akan lihat sebentar lagi ya. Kalau untuk udaranya itu Masya Allah di sini seger banget. Bisa dilihat itu anginnya itu sepoi-sepoi Mas. Dan ternyata di situ itu banyak pohon durian kawan-kawannya. Ini pohon durian ini. Ya. Barangkali ingin menek pohon durian di sini boleh. Kita akan bertanya-tanya kepada beliaunya Pak Harjo mengenai batu di area sini yang konon katanya dulu itu digunakan oleh Bung Karno untuk tirakat lah, istilahnya seperti itu mungkin ya. Untuk apa itu prakteknya saya kurang tahu ya. Kita langsung bertanya aja. Pak Arjo, kalau pengen semprot Pak Arjo tentang batu ini. Nggih, kalau sebatas yang kula ngertosi bilih batu menika kasebat batu Soekarno karena wonten tapak sujud suku basane napa niki lutut Pak Karno sampun nate datang mriki meditasi, dalam arti niku bukan bertapa tapi meditasi menyisihkan diri. Kalau pertapaan bukan, tempat meditasi kayak yang ada di Lembagiri. Itu salah satunya yang di bawah di Lembagiri, yang di atas di Gunung Kunjung. Nah, disitulah di atas pendopo Wali Wonosegoro. Sebenarnya itu pendopo, tempat senter kumpulnya beliaunya juga zaman Wali Wonosegoro, tampak Pangeran Diponegoro, tampak Soekarno. Bahkan situs Gunung Kunjung ini tertua dalam arti pusat perkumpulannya para tokoh-tokoh nasional zaman dahulu. Itulah tinggalannya setapak batu yang ada di sini, yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Matur suwun. Bisa di lututnya itu pas gininya itu. Ya. Nggih. Sampun. Oke kawan-kawan, kita lihat ya seperti apa itu bekas dari lutut. Katanya batunya itu ada teracae lah kasarannya itu, bekas lututnya. Oh mungkin ini ya
niki Pak Arjo. Jadi ikung ya. Niki kali niki ngoten nggih. Niki baratnya pundi kok to kan. Barat ke selatan. Ini seperti itu kan. Jal. Jadi ini kawan-kawan ya, bisa dilihat Mas. Ini. Ini kemungkinan adalah tempat bekas lutut, konon seperti itu ya. Ini menghadapnya ke sana. Enten gitu. Berarti mungkin saking lamanya atau gimana ya, saya kurang tahu ya. Tapi begitulah yang yang beredar di umumnya pada masyarakat di sini dan juga sudah umum. Juga di sini juga ada seperti tempat dupa itu ya, seperti itu. Nah, ini pintu masuknya, Dulur. Dilarang sholat di pendopo, Dulur. Tempat sholatannya di sana, Dulur. Nah, itu tempat sholatnya, Dulur. Nah, itu. Ada tempat sholat sendiri ya, Dulur. Assalamualaikum. Nah, ini Dulur penampakannya, Dulur. Pak Wali Wonosegoro. Assalamualaikum. Ini petilasannya Mbah Wali Wonosegoro, Dulur. Ini di rumor kan ada tekeknya, Dulur. Tekek gaib 1 meter juga sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun dan salam hormat saya bagi saudara-saudara dari berbagai suku ras agama di dalam negeri maupun luar negeri. Saya Gus Eki Surya Ningrat Jombang. Nah, ini review video terusan yang di Lembah Giri, Dulur. Tadi saya meneropong itu di sini jalur tempatnya orang bertapa, Dulur ya, di daerah sini. Jadi saya ini masih bersama Pak Arjo yang merawat tempat ini juga. Beliau ini sebagai penggiat budaya, pelestari budaya, juga spiritual
biasanya senang bertapa atau istilahnya menjelajah punden-punden seluruh Jawa Timur dulur. Kali ini saya memakai ini dulur, petok sombro. Nah, ini Mataram kuno dulur ya. Kelihatan Mataram kuno dulur. Nah, ini Mataram kuno dulur. Nah. Ini pamornya seperti ini, namanya gelap sewu. Gelap sewu itu seperti kalau orang-orang pakai mantra itu kajian gelap ngampar, seperti itu dulur ya. Ini Mataram kuno dulur. Nanti saya akan mediumisasi ke Pak Arjo. Saya sebelum mediumisasi atau tanya-tanya dengan Pak Arjo tentang mistis yang ada di petilasan Bawali Wonosegoro ini, sebelumnya saya itu menerima atau mendengar kabar bahwasanya di sini ini tempat pertapan Presiden RI pertama kali Bapak Soekarno. Nanti saya akan istilahnya munculkan juga tempat batu pertapannya Bapak Soekarno. Ini di tempat ini dulur, saya mendengarkan termasuk Jombang bahwasanya Mbah Nun atau Cak Nun Ainun Najib Padang Bulan Kiai Kanjeng mengatakan Jombang ini termasuk tempat tertua sebelum Indonesia. Termasuk kawasan ini menurut sejarah atau tutur pinutur, omong ke omong, cerita ke cerita, ini tempat bertapahnya orang-orang sakti di seluruh Jawa Timur dulur. Jadi tempat ini tempat tertua di seluruh Jawa. Ini termasuk petilasannya sebelum Bawali Wonosegoro. Sebelum-sebelumnya tempat ini sudah memang turun-temurun untuk tempat ritual atau semedi orang-orang sakti zaman dahulu dulur. Jadi mulai zaman Hindu, Buddha, Singosari, Mojopahit. Nah, termasuk terakhir ini petilasan Bawali Wonosegoro ini terakhir di sini. Jadi ini termasuk tempat semedinya, petilasannya Mbah Kusir atau gurunya Kebo Kicak Surontanu. Beliau ini mengungsi waktu penjajahan Belanda ini di seluruh Wonosalam. Ini beliau ini Mbah Kusir ini atau Ki Ageng Sumoyono ini pindah-pindah dulu. Termasuk ini jejaknya juga ada di sini. Jadi memang orang zaman dahulu membuat punden atau tempat sakral. Di situ pasti ada sumber astral atau sumber energi yang memang enak untuk tempat semedi. Jadi daerah-daerah, seluruh daerah itu pasti ada sumber, seperti seluruh daerah pasti ada mata airnya. Belum tentu jarak sekian kilo itu ada mata air, tapi kadang di tengah itu ada mata air. Nah, sumber astral itu, sumber energi itu dikatakan, digambarkan seperti sumber air mata. Jadi di sini ini sumbernya energinya energi astral. Jadi kalau orang semedi, kalau di tempat biasa itu mendapat energi 1 kilo, tapi kalau di sini itu mendapatkan energi 1000 kilo lah. Perbandingannya seperti itu dulur. Nah, coba saya tanyakan ke Pak Arjo, apa yang saya ceritakan tadi itu sesuai konon cerita sejarah perjalanan orang-orang sakti di sini gitu dulu ya. Pak Arjo, tadi yang saya ceritakan tadi apa memang sesuai yang sudah diceritakan para leluhur apa gimana Pak Arjo? Terima kasih sebelumnya. Saya sampaikan salam bayi senusantara yang mendengarkan atau melihat. Mudah-mudahan di forum ini sebagai jalannya sumber berkah mencari ilmu jati diri untuk masing-masing demi kehidupan kita masing-masing tentunya.
apa yang diceritakan sama Gus Eki itu pas momennya dan pas waktu-waktunya dalam hari ini, karena bagaimanapun Nusantara kita, bangsa kita ini akan mengumpulkan orang-orang yang akan dipilih untuk membawa ke arahan yang benar, menggali sejarah yang benar. Itu betul sekali apa yang disampaikan tadi dari Gus Eki, karena saya sendiri sudah merasakan, saya sendiri sudah mengelola kurang lebihnya 12 tahun di sini. Saya merasakan satu kebahagiaan, berkah yang tidak bisa kita hitung. Kalau melihat dengan fisik saya, pendidikan saya nggak masuk akal bisa menjadikan Lembagiri menjadikan satu kawasan wahana yang berpotensi, yang bermanfaat. Di Gunung Kunjung ini adalah situs tertua di Nusantara. Tempat ini tempat bersinerginya orang-orang mencari jati diri. Kenapa di sini ada satu terpapang wujud Jawanya Mbah Ismoyo Jati atau Mbah Semar. Ini melambangkan ketuaan Jawa atau melahirkan Jawa dan sampai dibawa oleh Islam yang sekarang. Inilah lahirnya di Gunung Kunjung ini, makanya disebut Wonosegoro. Itu tembung sanepan. Wonosegoro itu adalah ilmu yang bermanfaat kalau kita kaji. Wono alas Segoro Jembar. Disinilah tempat untuk mencari keilmuan yang sejati, untuk mencari satu jati diri yang sejati, untuk mencapai keberhasilan yang sejati, untuk ritual khusus, khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Tempat ini yang sangat sakral, betul-betul kita hargai dan kita santuni, kita hargai tempat Gunung Kunjung ini. Mengapa dikatakan nama Gunung Kunjung? Didekik dalam pewayangan Ismoyo Jati. Nantinya Sendang Bimo Sakti pun akan lahir. Apa yang dikatakan Gus Eki di bawah Lembagiri tadi itu dalam era pewayangan Nusantara. Di versinya Islam juga masuk dalam forum ini. Kita tidak akan membahayakan bagi umat yang lain. Semua akan menjadikan satu tujuan dan satu program atau suatu kualitas membawa Indonesia Raya ini. Gus Eki inilah yang bisa bercerita. Saya yakin dan saya amini cerita-cerita itu manfaat. Dan iya, Gunung Kunjung ini situs tertua, bukan di Pulau Jawa, malah se-Nusantara. Terima kasih yang bisa disampaikan kepada beliaunya Gus Eki. Saya mohon maaf kurang lebihnya, ya itulah yang bisa disampaikan. Salam rahayu semuanya, se-Nusantara. Berarti ini sesuai yang diceritakan oleh Mbah Nun atau grup orkesnya itu namanya Kiai Kanjeng atau Padang Bulan. Bahwasanya sebelum adanya Indonesia, Jombang ini sudah ada. Dan sebelum ada Jombang, ini memang tempat ini tempat yang tertua karena ditemukannya situs purbakala atau itu sudah itu kalau nggak salah 1 juta tahun yang lalu, seperti itu. Nah, mungkin kita sedikit-sedikit akan mengkaji. Nah, kebetulan ini saya baru kedatangan juru kuncinya sini ya Bapak ya. Nah, saya sudah kenal cuma lupa namanya. Namanya siapa Mbak? Dulur-dulur yang di berbagai daerah seluruh Indonesia, kalau yang mau berkunjung ke Gunung Kunjung ini nanti ketemu beliau Mbak Tasrip sebagai juru kunci. Nah, kalau Pak Harjo ini sebagai pelestari budaya di seluruh Jombang dulu, jadi termasuk di Wonosalam. Nah, beliau ini yang punya wisata di Lembagiri tadi dulu. Nah, saya tadi menggali sempat beberapa kata dulu tentang Wonosegoro. Jadi Wono itu alas, Segoro itu jembat. Tadi pengertiannya seperti ini dulu. Memang kalau bagi saya ini pas, karena ini sentral energi. Leluhur dulu zaman dahulu menemukan tempat ini, berarti ini ada suatu keistimewaan. Dalam arti suatu keistimewaan, kalau orang zaman sekarang mencari air, ini sumber air,
kalau orang mencari ilmu, disinilah sentral energi spiritual. Jadi sebagai praktisi spiritual itu kebanyakan di sini. Nanti kita nantikan kedatangan dulur-dulur spiritual seluruh Indonesia, dulur. Sampai Malaysia, dulur. Tanggal 28, 29, 30 nanti ketemu saya berkumpul dengan dulur-dulur praktisi spiritual seluruh Indonesia dan Malaysia, dulur. Terus yang kedua, dulur, Gunung Kuncung. Saya tahun 92, kalau enggak 92, 93, saya sudah pernah ke sini dulu. Ini berhubungan dengan udeng saya. Ini udeng kawula ciri khas kawula muda Jombang, dulur, atau para praktisi spiritual lah. Ini kuncungnya, dulur, atau ringin contong, dulur. Jadi ini masih sambung dengan ringin contong, dulur. Nah ini contongnya. Nanti saya tunjukkan. Banyak dulur-dulur yang ingin membuat udeng ini. Ini ciri khas Jombang karena belum ada. Saya cerita yang dari tahun 92. Nah, termasuk saya ungkap di sini. Nah, ini karena lubang kita sebagai praktisi spiritual atau sebagai pemuda untuk menjadi pemimpin itu mendengarkan aspirasi suara rakyat dari mulai kalangan kecil sampai bawah. Ini terbuka. Nah, makanya terbuka itu filosofinya seperti itu. Nah, ini untuk siluet kanan kiri bahwasanya kita menerima saudara dari berbagai seluruh ras agama, dari berbagai keyakinan, berbagai budaya, kita itu terbuka dengan tangan terbuka. Nah, ini untuk lipatannya yang di sini. Nah, ini susun 5, dulur, kainnya. Nah, 5 ini punya pedoman rukun Islam juga, gitu, dulur. Jadi kadang orang Jawa juga dulur papat kali mau pancer, gitu, dulur. Nah, ini namanya kuncung. Dulu saya wisiknya di sini kalau nggak salah tahun 92, dulur. Saya sudah pernah naik sini. Gitu. Oke, dulur, kita akan mengungkap tentang misteri yang di dalam sini. Saya akan mediumisasi Pak Arjo. Pak Arjo sudah pernah apa belum dimediumisasi orang? Belum ya? Belum benar. Belum pernah. Baru sekali. Ini akan mencoba mediumisasi Pak Arjo. Kira-kira nanti yang kelihatan apa? Biar Pak Arjo sendiri yang mengungkapkan dulu ya. Bapak Tasrif, saya tak mediumisasi Pak Arjo nggih. Assalamualaikum. Jenengan cepeng Pak Arjo. Jenengan tangan 2, jenengan merem. Nanti yang kelihatan penampakannya misteri yang ada di sini tentang benda atau sesuatu yang terpendam atau gaib atau apa. Jenengan tinggal sanjang. Ini saya akan mediumisasi Pak Arjo dulu ya. Ngadep kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kabeh dulurku kabeh sak Nusantara kabeh. Ayo padha matur suwun wonten papan panggenan mriki, papan pasujan mriki ana ing Waliwung Segara. Tembung iki tembung samepan kanggo lakuning urip wong kabeh sak Nusantara. Matur suwun ambek Gusti Allah kang Maha Suci kang mucikaken kabeh kula panjenengan
apa sing diwecakno Gus Eki iku mau ya wis bener kangge dalane mlakune urip. Gunung Kuncung iki bakalan munculing wahyu sing duweni bangsane dhewe kanggo nguripi bangsane dhewe, bondo donyane bangsane dhewe, kanggo mbangun bangsane dhewe. Wis disiapno lan disiapno kari manganteni paparinge Gusti Kang Maha Suci kaujudaken apa ae ana sing bakalan ndadekaken berkaing Gunung Kuncung saputaraning Nusantara Jombang iki. Iki wis wayahe lan wektale kangge kanca dulur kabeh sing ngrungokno forum iki. Titi wancine Indonesia iki bakal wujud kasatriyan, yaiku sing duweni ilmu sejati sak Nusantara bakal dikumpulno ana ing nang kene, bakal diterusno perjuangan sing apik kanggo bangsa iki. Wujud apa ae ana ning kene, barang apa ae ana ning kene, samu barang kabeh iku ora oleh dinapsoni, ora oleh digubui, nanging wis padha wayahe bakalan muncul kabeh. Kaya dening wayahe udan lan wayahe terang. Iku kabeh sing duweni mung Gusti Pangeran. Terus benda-benda yang ada di sini, Mbah, kelihatannya benda apa saja? Peninggalan-peninggalan. Peninggalane sing wis ketok kabeh iki lah bondo dunyane Majapahit sing wis ana. Berupa apa, Mbah? Ana sing wis dadi kabeh, ya ana sing pusaka, tapi iku kabeh wis disiapno bakalan diserahno. Kelihatan perwujudannya seperti apa, Mbah, bendanya? Kanggo anak putuku kabeh cek gak padha nafsu dhewe-dhewe, aku mung bisa nerangne jaluk nang pangeran kabeh kanggo bangsane dhewe. Wujude ya wis dadi wujud sing dadi berkah, yaitu benda Majapahit kabeh. Oh, Seluruh benda Majapahit ada di sini. Ada di sini. Nggih. Nggih, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Matur suwun ayu. Oke, dulur, kemungkinan karena di sini sangat banyak benda yang tertinggal di sini, jadi tidak diungkapkan. Saya akan menafsirkan secara bahasa Indonesianya. Tidak diungkapkan apa saja benda di sini karena sangat banyak sekali. Kalau saya melihat, dulur ya, saya melihat itu ada mahkota tapi ukurannya tidak seperti kepala saya, jadi besar gitu. Tingginya itu kira-kira 0,5 meter, dulur ya, tinggi gitu. Terus ada seperti gada itu seperti gada tapi ada kepalanya, seperti gada waktu Bima. Terus nomor 3 itu ada tusuk konde, dan nomor lain-lain saya tidak akan membicarakan. Yang jelas di sini masih banyak benda-benda pusaka, karena dari era zaman dahulu kala sebelum Islam masuk, dari mulai zaman Hindu, Buddha, Singosari dan Majapahit, dan era-era perlawanan Belanda, di sini tempat semedinya para orang-orang sakti dulu. Titenannya atau tengerannya, kalau ada punden, berarti di situ ada sumber energi dulu. Seperti orang kalau membuat rumah, di mana sih sumber airnya? Nah, orang bertapa juga begitu dulu. Di mana sih sumber energi sakral tersebut? Nah, di sini sumbernya
energi sakral dulu. Makanya ini sudah ada sebelum Nusantara sebelum ada, ini sudah tempat untuk bertapa dulu sampai turun temurun. Yang terakhir ini Mbah Wali Wonosobo, makanya dikenal ini petilasannya Mbah Wali Wonosobo. Jadi yang terakhir, dari leluhur yang terakhir ini belum ada yang lain lagi. Yang terakhir Mbah Wali Wonosobo. Mboten mangkoten, Mbak Tasrif, petilasan ini ya, bukan makam ya. Nah, jadi situsnya kalau ini tertua ya, ini karena ada tengeran patung Mbah Semar dulu. Nah, itu Mbah Semar di situ. Nah, itu Mbah Semar dibelokkan, ada Mbah Semar itu. Nah, kelihatan ya Mbah Semar. Nah, di sini itu apa Pak Harjo? Patungnya apa itu Pak Harjo? Itu singa purba dulur ini. Nah, ini sosok singa purba tuh dulur. Nah, terus nomor 2-nya dulur. Nah, ini di sini tersebar rumor bahwasanya di sini ada tokek gaib 1 meter. Banyak yang berebut tapi belum ada yang dapat ya. Mungkin belum jodohnya dulur ya. Mungkin ada kesan-kesan juru kuncinya Mbak Tasrif, kata-kata apa? Ada apa enggak? Enggak ada. Wonten? Enggak ada. Oh, enggak ada. Kelihatannya yang disampaikan sudah semuanya. Jadi sudah diwakili oleh Pak Harjo. Oh, nggih, Pak Harjo nggih. Sampun diwakili kali Pak Harjo. Oke, dulur, terima kasih. Salam santun dan hormat kami untuk dulur-dulur dari berbagai suku ras agama di dalam negeri maupun luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.